wabarakatuh. Jumpa lagi kita bincang-bincang bersama Bung Eka. Kali ini saya ada tokoh yang sangat istimewa, yang sangat saya kagumi. Beliau mempunyai sebuah karya yang luar biasa sekali, yaitu tentang novel, pantun dan sebagainya, dan juga mempunyai perusahaan pers terbesar yang ada di Provinsi Riau ataupun di Tanjung Pinang. Siapa dia? Beliau adalah Dato' Rida Kaliansih. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Sehat Dato'? Alhamdulillah, sehat orang tua. Resepnya apa sih tuh? Berbagi resep dikit Dato'. Ada. Dengan umur segini Dato' masih bisa Positive eksis. thinking aja, berpikir positif, olahraga yang sempat, jalan kaki, jalan pagi, ya, menghindari makanan-makanan yang punya kesempatan menaikkan kolesterol kita. Biasanya Ya, itu makanan, saya jadi suka. semuanya makanan lah ya, menjaga makanan. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh memberikan bocoran sedikit, berapa sih umur Dato'? Terang guys. Sudah cukup tua. Sekarang masuk tahun 79 sekarang. 79. Saya kan lahir tahun 1943 ya. Luar biasa dengan Dato' umur 79 ini, kondisi beliau alhamdulillah sehat walafiat. Iya, tuh saya ini sangat terinspirasi dengan buku-buku yang Dato' punya nih, apalagi karya-karya Dato' yang luar biasa. Kalau boleh tahu, sudah berapa karya yang sudah diterbitkan? Dilihat apa? Saya menulis buku-buku sastra, ada novel, ada buku sejarah, ada kumpulan puisi. Sekarang kira-kira 15 lah, 15-16 buah lah sekarang. Nah, di luar karya-karya yang bersama, karena ada antologi puisi bersama sama teman-teman yang lain, dan itu banyak juga. Lebih Tapi konsentrasi ke sastra atau dengan puisi-puisi tersebut? ya sastra, puisi itu sastra lah ya. Sastra dengan semua, ada novel, ada puisi, ada cerita yang lain, latar belakang sejarah, ada buku sejarahnya itu. Jadi satu mata rantai dari sebuah proses penulisan sastra. Oh iya guys, kemarin Dato' Rida juga launching ataupun bedah buku tentang Hamidah gitu. Iya. Nah, boleh cerita sedikit tentang Hamidah itu? Ya, ini Hamidah itu nama novel saya namanya Hamidah, novelnya Hamidah. Tapi itu bercerita tentang seorang tokoh perempuan di masa kerajaan Riau Lingga dulu, namanya Engku Putri Raja Hamidah. Nah, itu yang saya jadikan sebuah novel dan penceritaan dia. Jadi ada latar belakang sejarahnya, ada latar belakang ketokohannya sebagai perempuan, ada latar belakang sejarah kerajaan Riau Lingga. Jadi sebuah upaya untuk menulis sebuah buku novel yang mudah dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Karena kita ini mesti belajar sejarah, kita ini harus menghargai sejarah, kita harus belajar tentang hal-hal yang baik yang ditinggalkan sejarah. Tapi kan untuk anak muda kan kalau buku teks sejarah dia kan sulit sekali untuk langsung melihat catatan kaki itu dia langsung tak berminat untuk belajar. Tapi kalau dia sebuah novel, dia lebih cair, dia bercerita. Nah, itu jauh lebih mudah mereka memahami supaya generasi muda yang akan datang itu tetap bisa mempelajari sejarah melalui karya-karya sastra. Nah, karya-karya Dato' ini bisa didapat di mana? Kalau sekarang kan zaman era digitalisasi ini kan tentu ada ndak Dato' misalnya translate atau pindahkan ke komputer, jadi orang bisa baca website atau karya-karya Dato' sendiri. Saya masih tetap bertahan dengan karya teks, karya tulis, karya cetak ya. Jadi di media online segala macam saya tidak begitu aktif. Saya ada di Facebook, ada saya punya portal pribadi ya, ada blog pribadi, ada lah, tapi tidak itu yang saya andalkan untuk menyampaikan pesan-pesan saya. Pasti ada alasan dong tuh kalau untuk namanya punya di dalam buku-buku, dalam arti kata tidak lari ke digital. Iya, saya tetap percaya manuskrip itu adalah bentuk media yang bertahan untuk melampaui zaman. Kalau kita media sosial ini kan belum tentu bisa bertahan cukup lama, karena proses teknologi itu selalu makin cepat, makin cair, makin mudah, teknologi itu makin mudah hilang dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Merupakan kemudian habit, kebiasaan membaca. Itu masyarakat masih tetap menggunakan buku-buku. Nah, itu bahagian daripada proses memahami masa-masa kehidupan kita. Dan buku ini terbukti sudah ribuan tahun tetap ada, dan bisa ada tidak bertahan sebagai manuskrip.
menjadi inspirasi orang lain, bisa dikutip apa. Tapi kalau media online sejauh ini kan ada kerumitan teknologi yang tak mudah semua orang bisa menyukai itu. Kadang-kadang mata tidak lelah, kadang-kadang proses kutipannya tidak akurat, mungkin cerita-cerita atau gambar-gambar yang sampai itu kadang-kadang tidak cukup akurat, sehingga kalau dikutip sudah menimbulkan distorsi pendapat. Tapi teks tidak, orang susah buku ini untuk clear semua. Walaupun besok pagi, hari ini kita terbit buku, besok pagi orang lain mengubah, itu biasa. Tapi teks itu tetap bertahan, tidak akan tidak akan mudah tidak akan mudah dilupakan orang. Luar biasa Datuk. Kalau kita boleh tahu di mana bisa mencari buku Datuk? Saat terakhir ini buku-buku itu lebih banyak penerbitan pribadi. Jadi kalau orang yang kepengen ya kontak saya lah. Saya ada toko buku juga, ada orang yang ngurus buku-buku saya. Namanya penerbit independen lah. Saya tidak terlampau banyak terlibat dalam penerbitan. Saya tidak banyak dijual di buku toko buku yang umum seperti itu. Nah, tapi teman-teman bisa kontak. Sekarang kan kita bisa promosi di online tentang keberadaan buku. Kita bisa saja. Tidak begitu sulit. Berbeda dengan dulu ya. Sekarang mudah sekali kita berkomunikasi. Belum tentu laku juga ya, tapi publik, teman-teman yang menyukai dia bisa langsung akses ke FB kita, ke WA kita, ke tempat yang lain. Karena yang Datuk buat saat ini, apakah masih ada yang ditulis-tulis lagi? Oh, itu tentulah. Itu bahagian sekarang ini saya kehidupan. Terinspirasi ingin menulis seperti Datuk. Nah, gimana caranya supaya orang bisa menulis novel atau sastranya? Apa namanya? Istilahnya kisi-kisinya lah. Iya, untuk menulis kan mesti membaca lah. Betul. Kalau tak pernah membaca kan tak bisa nulis lah. Jadi mesti membaca, mesti rajin membaca, mesti riset. Saya menulis novel, riset sampai 5 tahun, mencari data-data itu nanti baru jadi berapa buku seperti ini. Riset, membaca karya-karya online, melihat hasil-hasil karya yang baik di dunia, misalnya novel, membaca 1 atau 2 novel terbaik di dunia, artinya itu menjadi referensi bicara bagaimana menulis novel yang baik, bagaimana menulis cerita yang baik, bagaimana menulis puisi yang baik. Itu untuk semacam referensi. Karena kita ini kan tidak orang pertama nulis di dunia. Orang lain sudah nulis duluan. Kita ini kan orang-orang belakangan, tapi belajar dari karya-karya orang lain. Terkadang memang kalau penulis ini kalau jarang membaca itu tuh tentu mesti. Orang tak membaca, saya katakan tadi, orang yang tidak membaca kan tak pernah bisa nulis. Harus bisa membaca dulu. Atu kan sudah berpengalaman di dunia jurnalis. Boleh cerita sedikit itu apa pengalaman yang selagi ini kan umurnya sudah hampir 80, itu banyak lah pengalaman jurnalis ini mana-mana. Pengalaman yang paling berkesan bagi. Ya enggak, saya ingat semua pengalaman seorang wartawan itu berkesan semua lah ya. Itu bagian kenangan hidup kita itu. Karena menjadi wartawan itu kan pilihan hidup kita. Betul. Kan. Saya menjadi wartawan, menjadi sastrawan itu bagian kerja dalam proses membuat sejarah. Jadi kalau wartawan itu orangnya pada depan garda sejarah. Jadi berita yang kita tulis hari ini sekarang mungkin tidak begitu tapi nanti 10-20 tahun akan orang menjadikan berita yang kita tulis sebagai referensi. Oh, pernah ada kejadian ini, seperti ini. Nah, itu makanya selalu disebut wartawan itu adalah mencatat sejarah paling depan. Mencatat sejarah paling depan, luar biasa. Kemudian pengarang sastrawan itu juga pembuat sejarah. Dia merekam sejarah itu, dia menjadi sebuah karya, dan itu kalau berita itu lepas satu-satu kan dia menjadi buku, sebuah karya yang utuh, yang orang bisa mempelajari dari A sampai Z tentang perjalanan sebuah pemikiran, baik itu puisi apa sebuah novel, jejak pemikiran kita terhadap apa yang kita pikirkan tentang dunia ini, dan kita berharap suatu hari orang lain akan membaca dan mengambil manfaat dari apa tulisan-tulisan kita. Nah, kegiatan Datuk di Tanjung Pinang ini, saya lihat dan juga dapat informasi Datuk sekarang di Tanjung Pinang TV. Ya itu anak-anak. Saya tak ngurus lagi yang itu. Kerja saya cuma membaca, nulis, itu aja lah. Itu anak-anak aja semua yang ngurus. Jangan-jangan Datuk punya podcast juga nih? Iya, ikut di apa? Nggak mau kalah. Ikut dengan TV Tanjung Pinang TV. Saya punya ada podcast juga yang namanya Highway itu. Tapi sudah 2 tahun, kemudian sekarang saya hentikan dulu. Ya,
kehilangan ide, kehilangan Alhamdulillah, saya susah mencari tokoh-tokoh, susah mencari isu-isu karena kan walaupun kita bisa mencari teman-teman jauh sampai ke Papua kemana-mana dengan podcast, dengan Zoom, dengan apa, tapi tetaplah podcast itu kalau bisa baik saling berhadapan itu jauh lebih ketimbang menggunakan online. Online ini kan banyak sekali teknis-teknis yang kadang-kadang menyebabkan kita tidak puas, kehilangan mood. Yang paling susah kalau kita ini kehilangan mood, kehilangan ide, kehilangan gagasan oleh karena masalah teknologi kan. Nah itu. Tapi kalau ini kan saya masih bisa ketawa, masih bisa mengkoreksi apa yang pernah kita cakapkan. Dan terima kasih nih untuk suatu kehormatan bagi saya, khususnya Ibu Sinta dan Bang Indra setelah berpodcast nih. Biasanya beliau mau podcast orang kira kaya mau podcast. Ini terakhir, apa kira-kira pesan bagi kami ini sebagai wartawan yang muda-muda khususnya untuk inilah yang baik, yang seperti apa, mungkin bisa Datuk kasih contoh lah. Ya, saya tak mau menggunakan istilah normatif lah, tapi saya ingin menegaskan bahwa peran penting seorang wartawan itu adalah menjadi pencatat sejarah di masa depan, paling terdepan. Jadi itu yang konsep yang menambahkan saya. Jadi wartawan itu tidak hanya sekedar menulis berita, tidak hanya melanggar target-target lain, tapi melakukan sesuatu yang menjadi catatan sejarah. Nah, menulislah sesuatu yang menjadi catatan sejarah. Kelak sekarang belum berarti, tapi nanti 10-20 tahun yang akan datang akan diambil orang, kutip orang, oh ternyata pernah ada seperti ini. Nah itu diketahui dari sebuah laporan berita yang Anda tulis. Jadi menjadilah wartawan sebagai pencatat sejarah di garda terdepan. Dan itu bahagian dari filosofi hidup rumah kita, bahwa kita hidup harus berguna untuk orang lain. Nah, menulis menjadi wartawan itu sebuah pekerjaan yang berguna untuk orang lain. Sepanjang yang kita sampaikan itu nanti betul-betul berharga, bermakna, karena itu menulis sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga ke depan nanti. Di samping juga ketemu dengan para petinggi-petinggi walaupun dari kalangan atas maupun bawah itu hampir sama. Tak mesti itu. Jadi wartawan tak mesti wawancara gubernur, yang gubernur tak apa-apa dalam presiden enggak. Dari yang atas sampai yang bawah kan sama. Iya, sumber berita itu siapa saja. Bagi kita sumber berita itu siapa saja. Isu itu seperti apa? Sumber berita itu untuk menjadi tempat kita mencari tempat ini persoalan ini betul enggak menurut versi sumber ini seperti apa. Jadi kita sudah meninggalkan konsep menurut sumber yang layak percaya itu kita sebenarnya orang lagi itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang mana ada seperti itu. Yang layak percaya itu sesuatu yang fakta, yang faktual seperti itu. Nah, yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu selalu orang menulis berita itu sekurang-kurangnya 2 sumber, tidak satu. Kalau satu itu tidak balance, tidak seimbang. Nah, oversight kedua sisi. Harus ada konfirmasi bagi yang misalnya kalau ada sesuatu hal gitu ya. Jadi tidak bisa sendiri. Iya kan, orang bisa klaim versi dia benar. Kan kita belum punya sih, ada orang lain yang mengatakan bahwa tidak seperti itu. Ya, nah, harus ada oversight buat keseimbangan berita dan sumber-sumber yang karena kita kan wartawan itu sebetulnya tidak boleh memihak. Dia tuh hanya semacam penyampai informasi itu. Menurut orang ini begini, ada begini seperti itu. Dan tak ada kan tulisan kita tuh dianggap benar, faktual. Nah, kita kan menggunakan orang lain. Kalau orang itu salah ya kita juga dibikin salah. Harus hati-hati. Baiklah. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Datuk Riza Galgarsi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya senang diajak ngomong, berbagi pengalaman, berbagi ide, gagasan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tuh ada gunanya nanti. Pasti ada gunanya. Pasti ada. Apalagi wartawan itu sebagai terdepan dalam sejarah nantinya. Sebagai pencatat sejarah terdepan. Sejarah terdepan. Baik. Itulah tadi bincang-bincang kita. Saya Eka Saputra. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.